Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Rahman Afandi, NPM 17051075, kelas B. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang tugas 3, teori bahasa dan automata. Yang pertama itu ada non-deterministic finite automata atau NFA. Dalam menerima input mempunyai lebih dari satu busur keluar atau tidak punya busur keluar. Kedua, sebuah NFA menerima string jika komputasi pada NFA menerima string. Komputasi adalah seluruh input yang dimasukkan dan automata dimulai dari state awal menuju ke state akhir. Sebuah NFA menolak string jika tidak ada komputasi pada NFA yang menerima string. Untuk setiap komputasi, seluruh inputan selesai dimasukkan dan automata tidak sampai pada step akhir, atau inputan belum selesai dimasukkan dan tidak terjadi transisi. Selanjutnya, formal definition of NFA. NFA dinyatakan oleh 5 tuple M, yaitu Q himpunan state, sigma himpunan simbol input, fungsi transisi, dan S state awal atau initial state, dan F akhir atau final step. Selanjutnya, contoh dari NFA. Gambarlah diagram transisi untuk NFA berikut dengan key Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan data inputan 0 dan 1 dengan state awal Q0 dengan state akhir dan memiliki state akhir Q2 dan Q4. Lalu kita dapatkan tabel seperti berikut dengan data Q0, Q1, dengan state Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk Q0 ke Q3 itu memiliki nilai 0, Q0 ke Q0 dan Q1 itu memiliki inputan 1. Baru dengan Q1 yang memiliki inputan 0 itu tidak ada, Q1 ke Q2 itu memasukkan inputan 1 atau string 1. Q2 ke Q2 memiliki inputan 0, Q2 ke Q2 memiliki inputan 1. Q3 ke Q4 memiliki inputan 0 dan Q3 tidak memiliki inputan 1. Q4 memiliki inputan 0 yaitu ke Q4 dan Q4 memiliki inputan 1 untuk ke Q4. Selanjutnya, gambarnya akan terjadi seperti ini. Q0 ke Q1 dan ke Q0, lalu inputan 0 ke Q3, inputan 1 ke Q1. Q3 tidak memiliki inputan 1, lalu memiliki inputan 0 yaitu ke Q4. Lalu epsilon NFA. NFA dengan epsilon transisi adalah state masing terbatas di mana transisi dari satu keadaan ke keadaan lain diperbolehkan tanpa simbol input apapun, yaitu string E kosong. Konversi epsilon NFA menjadi NFA. Non-deterministic finite automata atau NFA adalah automata yang terbatas memiliki 0, satu atau lebih dari satu gerakan dari keadaan tertentu pada simbol masukan yang diberikan. Epsilon NFA adalah NFA yang berisi gerakan epsilon atau gerakan 0. Selanjutnya, seperti ini contoh epsilon dari F1 ke F2 itu nilai epsilon kan tidak ada inputannya. Baru selanjutnya, untuk menghapus langkah epsilon atau null move dari epsilon NFA dan mengubahnya menjadi NFA, langkah-langkahnya seperti berikut. V1 menggunakan epsilon ke V2. Langkah pertama, pertimbangkan dua simpul yang memiliki gerakan epsilon. Di sini kita memiliki simpul V1 dengan simpul V2. Memiliki epsilon dari V1 ke V2. Ini epsilonnya. Baru langkah kedua, sekarang temukan semua perpindahan ke simpul lain yang dimulai dari simpul V2, selain perpindahan epsilon yang sedang dipertimbangkan. Setelah menemukan gerakan, duplikat semua gerakan yang dimulai dari simpul F2.
dengan input yang sama untuk mulai dari simpul V1 dan hilangkan perpindahan epsilon dari simpul V1 ke simpul V2. Selanjutnya, langkah ketiga, lihat apakah simpul V1 adalah status awal atau bukan. Ini finite state awal atau bukan. Jika simpul V1 adalah keadaan awal, maka kita juga akan membuat simpul V2 sebagai keadaan awal. Jika vertex V1 bukan status awal, maka tidak akan ada perubahan. Langkah keempat, lihat apakah simpul V2 adalah keadaan akhir atau bukan. V2 ini termasuk final state atau bukan. Lalu, langkah keempat, jika simpul V2 adalah keadaan akhir, maka kita juga akan membuat simpul V1 sebagai keadaan akhir. Contoh konversi epsilon NFA menjadi NFA. Ini dia tadi. Jadi, kalau diketahui Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 itu Q-nya, step-nya. Lalu ketahui di Q0, final state-nya di Q2, step perantara Q1, Q3, dan Q4. Lalu kita dapatkan tabel Q0 dengan inputan 0 itu kosong, Q1, dan seterusnya. Epsilon itu ada di Q0 ke Q2. Q0 ke Q2 itu epsilon. Maka pertama, seperti yang sebelumnya tadi, angka pertama, perimbangan dua simpul yang memiliki epsilon. Ini kita pertimbangkan saat mendapat input 1 beralih ke status Q1. Q0 ini ke Q1 itu memiliki input nilai 1. Nyatakan Q0 saat mendapatkan input sebagai gerakan 0, yaitu gerakan epsilon. Pergi ke status Q2, baru sini epsilon ke Q2. Status Q1 saat mendapatkan input 1, pergi ke status Q0. Setelah Q0 masuk ke Q1 mengantarkan input 1, maka Q1 menjadi 1, lalu Q1 kembali lagi ke Q0 dengan inputnya 1 ke Q0. Lalu status Q2 saat mendapatkan input 0 beralih ke status Q3. Status Q2 saat mendapatkan input 1 beralih ke status Q4. Ketika dimasukkan inputan 0 atau epsilon ke Q2, baru Q2 ke Q3 memberikan inputan 0 dan dibalikan dari Q3 ke Q2 dengan inputan 0, lalu Q2 menginput 1 ke Q4 dan Q4 menginput 0 ke Q2. Lalu status Q3 saat mendapatkan input 0 beralih ke status Q2, status Q4 saat mendapatkan input 0 beralih ke status Q2. Perpindahan epsilon dari status Q0 ke status Q2 yang akan dihapus. Untuk menghapus perpindahan epsilon dari status Q0 ke status Q1, kami akan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini. Pertama, mempertimbangkan perpindahan yang jadi dari Q0 ke Q2 itu kita lihat perpindahannya. Baru status Q2 pertimbangan status Q0 sebagai simpul V1 dan nyatakan Q2 sebagai simpul V2. Ini kita permisalkan jadi V1 yang tadi, baru ini menjadi V2. Yang kedua, temukan semua gerakan yang dimulai dari vertex Q2, yaitu state Q2. Karena status Q2 mendapatkan input 0 beralih ke status Q3, saat membutuhkan langkah kita akan melakukan status Q0 untuk mendapatkan input 0. Jadi ketika kita buat seperti inputan Q2 kan input ke Q3 dan Q4, yaitu inputan 0 dan inputan 1, maka Q0 itu kita buat inputannya sama seperti Q2, yaitu Q0 ke Q3, Q0 ke Q4 dengan nilai inputan 0 ke Q3 dan inputan 1 ke Q4. Terus selanjutnya karena simpul V1 yaitu keadaan Q0 adalah keadaan awal, maka Q2 kita jadikan keadaan awal juga. Lalu karena Q2 juga keadaan akhir, maka Q0 kita buat menjadi keadaan akhir juga. NFA setelah membuat status Q2 juga sebagai status awal adalah seperti berikut kan. Keempat, karena simpul V2 yaitu adalah keadaan akhir, maka Q1 kita jadikan keadaan akhir juga. Perhatikan bahwa status Q0 juga akan tetap sebagai status awal. Setelah membuat status Q0 juga sebagai status akhir, NFA yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Baru kita dapatkan tabel transisi untuk NFA yang dihasilkan di atas dari yang ini, yaitu adalah Q0 ke Q3 itu ada inputan 0, baru inputan 1 itu ke Q1 dan Q4. Q1 dan Q4. Lalu Q1 tetap sama seperti data yang awal, Q2 berubah, simpulannya jadi finite state,
Q3 inputan 0, dan Q4 inputan 1, dan seterusnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.